Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga para sahabat dimanapun berada selalu diberkahi dan rezekinya dimudahkan Allah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah para sahabat dimanapun berada berjumpa kembali di channel Semula Jadi ini. Tahukah kalian ada salah satu kisah yang sangat terkenal di kalangan umat para wali Allah? Yaitu kisah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berjumpa dengan Raja Jin yang ngaku Tuhan. Apakah kisah ini benar-benar terjadi atau hanya mitos belaka? Bagaimana Syekh Abdul Qadir Al-Jailani membuktikan kebenaran tauhid dan mengalahkan tipu daya syaitan? Simak video ini sampai habis ya untuk mengetahui jawabannya. Sebelum kita masuk ke kisah utama, mari kita kenali dulu siapa itu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah salah satu ulama besar yang sangat dihormati dan dikagumi oleh umat Islam. Beliau lahir pada tahun 470 Hijriah di daerah Jailani. Beliau terlahir sebagai yatim piatu setelah kepergian ayahnya pada saat kelahirannya. Namun hal ini tidak menghalangi beliau untuk mengejar ilmu. Ibunya, seorang wanita solehah keturunan Husain bin Ali, berperan besar dalam membentuk karakter dan keilmuannya. Beliau merasa perlu pergi ke Baghdad, kota para ulama, untuk menuntut ilmu. Ini menunjukkan keberaniannya meninggalkan kampung halamannya demi mencari pengetahuan. Beliau belajar selama 33 tahun di Baghdad, menguasai berbagai cabang ilmu syariat. Beliau juga dikenal sebagai tokoh yang sangat berpegang teguh pada undang-undang syariat. Bahkan Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi menyebutnya sebagai orang yang memiliki keahlian luar biasa. Salah satu kisah yang menunjukkan keberanian dan keilmuan beliau adalah saat beliau berdebat dengan Raja Jin yang mengaku sebagai Tuhan. Kisah ini terjadi ketika beliau sedang safar dari jalan menuju Baghdad dengan bekal hanya 40 dirham, titipan dari ibunya. Saat di tengah perjalanan, beliau dihadang oleh sekelompok perampok yang ingin merampas hartanya. Namun beliau tidak takut dan tetap jujur. Beliau berkata kepada perampok bahwa beliau hanya memiliki 40 dirham yang merupakan titipan dari ibunya. Perampok tidak percaya dan menggeledah tubuh beliau. Mereka tidak menemukan apa-apa selain 40 dirham tersebut. Perampok merasa heran dan bertanya bagaimana mungkin beliau bisa jujur di tengah ancaman. Beliau menjawab bahwa beliau tidak mau berdusta kepada Allah dan ibunya. Mendengar jawaban ini, perampok merasa tersentuh dan bertobat. Mereka meminta beliau untuk mengajari mereka ilmu agama. Beliau pun bersedia dan mengajak mereka ke sebuah tempat yang sepi. Di sana beliau mulai mengajar mereka tentang tauhid, yaitu mengesahkan Allah sebagai Tuhan semesta alam. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang mengguncang langit dan bumi. Suara itu berkata, "Wahai Abdul Qadir, berhentilah mengajarkan tauhid kepada manusia. Aku adalah Tuhanmu dan Tuhan mereka."
Aku akan memberimu apa saja yang kamu inginkan, asalkan kamu berhenti mengajarkan tauhid. Mendengar suara itu, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tidak gentar. Beliau malah marah dan berkata, "Diam wahai syaitan. Engkau bukan Tuhan melainkan makhluk yang durhaka. Engkau tidak bisa memberiku apa-apa karena segala sesuatu adalah milik Allah. Engkau hanya ingin menyesatkan aku dan orang-orang yang mendengarkan aku. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah." Suara itu terdiam sejenak lalu berkata lagi, "Wahai Abdul Qadir, engkau memang cerdas dan berani. Aku adalah raja jin yang menguasai seluruh jin di dunia. Aku ingin melihat wajahmu dan berbicara denganmu secara langsung. Izinkan aku menampakkan diri di hadapanmu." Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pun mengizinkan raja jin untuk menampakkan diri. Tiba-tiba muncul sosok yang sangat besar dan menakutkan. Sosok itu memiliki mata yang merah, tanduk yang panjang, dan gigi yang tajam. Sosok itu berkata, "Wahai Abdul Qadir, aku mengagumi kecerdasan dan keberanianmu. Aku ingin menawarkanmu sesuatu. Jika engkau mau mengikuti aku akan menjadikanmu raja manusia dan jin. Aku akan memberimu kekuasaan, kekayaan, dan kemuliaan. Aku akan memberimu apa saja yang engkau inginkan, asalkan engkau mau meninggalkan tauhid dan mengakui aku sebagai Tuhanmu." Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pun tertawa dan berkata, "Wahai Raja Jin, engkau memang bodoh dan sombong. Engkau tidak bisa memberiku apa-apa karena segala sesuatu adalah milik Allah. Engkau tidak bisa menjadikanku raja karena Allah adalah raja yang sebenarnya. Engkau tidak bisa memberiku kekuasaan, kekayaan, dan kemuliaan karena Allah adalah yang maha kuasa, maha kaya, dan maha mulia. Engkau tidak bisa memberiku apa saja yang aku inginkan karena Allah adalah yang maha pemberi. Engkau hanya ingin menyesatkan aku dan orang-orang yang mendengarkan aku. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah." Raja Jin pun marah dan berkata, "Wahai Abdul Qadir, engkau memang keras kepala dan sombong. Engkau menolak tawaranku yang begitu menggiurkan. Aku akan menghancurkanmu dan orang-orang yang bersamamu. Aku akan menunjukkan kepadamu kekuatanku yang luar biasa. Aku akan membakarmu dengan api neraka yang aku bawa dari dalam bumi." Raja Jin pun mengeluarkan api neraka dari mulutnya. Api itu menyala-nyala dan membakar segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Namun Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tetap tenang dan tidak takut. Beliau mengangkat tangannya ke langit dan berdoa, "Ya Allah, Engkaulah Tuhanku dan Tuhan segala sesuatu. Engkaulah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Engkaulah yang maha pengasih dan maha penyayang. Tolonglah hambamu ini dan orang-orang yang bersamaku dari tipu daya syaitan. Tunjukkanlah kepadanya kebenaran tauhid dan kelemahan makhlukmu." Tidak lama setelah beliau berdoa, terjadi keajaiban yang menakjubkan. Api neraka yang dikeluarkan oleh Raja Jin tiba-tiba berubah menjadi air yang sejuk dan menyegarkan. Air itu memadamkan api dan membasahi tubuh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan orang-orang yang bersamanya. Mereka merasakan ketenangan dan keselamatan dari Allah.
Raja Jin pun terkejut dan ketakutan. Dia tidak percaya bahwa doa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bisa mengubah api neraka menjadi air. Dia merasa kalah dan malu. Dia berkata, "Wahai Abdul Qadir, engkau memang luar biasa. Engkau telah mengalahkan aku dengan doamu yang mustajab. Engkau telah membuktikan kebenaran tauhid dan kelemahan makhluk. Aku mengakui bahwa engkau adalah wali Allah yang mulia. Aku minta maaf atas gangguanku yang sia-sia. Aku bersumpah bahwa aku dan seluruh jin yang berada di bawahku akan beriman kepada Allah dan mengikuti ajaran Muhammad. Aku juga akan membantumu dalam menyebarkan ilmu dan kebaikan. Izinkan aku untuk menjadi muridmu dan belajar darimu." Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pun tersenyum dan berkata, "Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberi hidayah kepada Raja Jin dan jin-jin yang lain. Aku menerima permintaanmu untuk menjadi muridku dan belajar dariku. Aku akan mengajarkanmu ilmu yang bermanfaat dan amal yang syaleh. Aku harap engkau dan jin-jin yang lain bisa menjadi contoh bagi makhluk lainnya. Aku juga harap engkau dan jin-jin yang lain bisa membantu aku dan manusia lainnya dalam menjaga keharmonisan antara dua dunia. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah." Raja Jin pun bersujud dan berkata, "Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Aku bersyukur kepada Allah yang telah mempertemukan aku dengan engkau, wahai Abdul Qadir. Aku berjanji bahwa aku dan jin-jin yang lain akan setia kepada engkau dan akan membantu engkau dalam segala hal. Aku berharap engkau bisa mendoakan kami agar selalu mendapat rahmat dan maghfirah dari Allah." Demikianlah kisah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berjumpa dengan Raja Jin yang ngaku Tuhan. Kisah ini menunjukkan betapa hebatnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam menghadapi ujian dan tantangan. Kisah ini juga menunjukkan betapa agungnya tauhid dan betapa lemahnya makhluk. Kisah ini juga menunjukkan betapa luasnya rahmat dan hidayah Allah yang bisa menjangkau siapa saja, bahkan jin yang durhaka. Semoga kisah ini bisa menjadi inspirasi dan pelajaran bagi kita semua. Semoga kita bisa meneladani Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kejujuran, keberanian, keilmuan, dan keteguhan. Semoga kita bisa menjaga tauhid dan menghindari syirik. Semoga kita bisa mendapat syafaat dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.